Selamat datang, Tuan Muda. Kembali dari belajar di luar negeri. Pria tampan di depan. Kemana kita akan pergi? Pria muda ini baru saja kembali dari luar negeri. Di luar bandara, ada barisan mobil mewah yang berhenti. Rolls-Royce yang memimpin. Orang tua yang turun ternyata adalah orang terkaya di dunia. Dan orang terkaya hari ini adalah putra yang belajar di luar negeri. Melihat putranya keluar, para pengawal memberi hormat kepada pria muda dengan rapi. Selamat datang, Tuan Muda. Kembali dari belajar di luar negeri. Pria tampan di depan. Kemana kita akan pergi? Orang terkaya melihat putranya yang berbakat. Sangat senang. Langsung ingin memberikan posisi CEO Group kepadanya. Pelayan juga berdiri di samping. Pacarnya juga bekerja di perusahaan tersebut. Untuk merawat pacar putranya selama dia belajar di luar negeri. Orang terkaya tidak hanya menetapkan posisi manajer umum cabang. Memberikan kontrak senilai miliaran kepada pacar. Pelayan kemudian memberikan cincin permata biru ke pria itu. Si pemuda sudah tidak sabar untuk bertemu pacarnya. Sekaligus mengingatkan ayah kaya. Jangan sekali-kali mengungkapkan identitasnya. Dia memutuskan untuk memberikan kejutan kepada pacarnya. Saat itu, manajer perusahaan menerima telepon. Mengatakan bahwa CEO akan datang ke perusahaan untuk pacarnya. Manajer segera mengatur orang untuk menyambut di pintu. Saat itu, sebuah mobil mewah datang. Yang turun adalah pacar si pemuda. Berdiri di depan dan tidur. Melihat sekelompok orang mengelilinginya. Berdiri dan tidur. Pacar berdiri di depan. Si pemuda langsung berlari ke depan sambil memeluk bunga. Tanpa ragu, dia langsung berlutut dan melamar pacarnya. Ternyata pacar melihat si pemuda yang sederhana. Malah melemparkan bunga si pemuda ke tanah. Bahkan mengajukan putus dengan si pemuda. Hanya karena pacar merasa si pemuda hanyalah seorang pekerja biasa. Padahal dia sudah menjadi seorang manajer. Bahkan mengendalikan proyek bernilai miliaran. Sudah jauh berbeda dengan si pemuda. Chen Yu, kamu bagaimana? Hanya lulusan baru. Yang imut. Dan aku. Bekerja di perusahaan keuangan terkemuka. Di perusahaan besar seperti itu sebagai manajer menengah. Segera akan bertanggung jawab atas proyek senilai miliaran. Memiliki hak pilih prioritas. Hak khusus mitra. Seluruh negara. Siapa yang tidak menginginkanku? Apakah maksudmu aku tidak pantas untukmu sekarang? Komentar tidak tahu malu dari pacarmu. Bahkan teman dekatnya pun tidak tahan melihatnya. Maju membela pria muda itu. Mengatakan bahwa wanita itu jatuh sakit saat kuliah. Jika bukan karena usaha keras pria muda itu dan biaya pengobatan, wanita itu sudah mati karena sakit. Cukup. Hanya bekerja keras dan hemat. Membantu membayar uang sekolahku. Harus dibicarakan. Chen Yu, apakah kamu seorang pria? Haruskah membantu membayar biaya pengobatan? Saat itu aku masih pacarnya. Membantu membayar biaya pengobatan. Bukankah itu hal yang wajar? Benar. Aku hanya akan bertanya satu pertanyaan. Jika kamu pikir aku miskin, mengapa kamu dulu ingin mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkanku? Menyelamatkanmu. Itu si Lin Suyu, si bodoh ini. Berlari ke lokasi kecelakaan. Aku menyelamatkanmu. Menyelamatkanmu. Apa? Siapa yang dulu menyelamatkanku? Itu Suyu. Kalau tidak, kamu tidak akan berpikir seperti sampah sepertimu. Pantaskah aku menyelamatkannya? Begitu pula, anehnya, aku selalu mengira kamu yang menyelamatkanku. Sudah bertahun-tahun, tak peduli apa yang kamu minta. Permintaan seperti apa? Aku selalu diam-diam. Cukup. Jangan bicara besar. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Pekerjaan yang layak. Atau pesanan senilai miliar dari Shengxi Group. Pesanan senilai miliar. Apa yang aku inginkan? Kamu tidak bisa memberikan apapun padaku. Guo Zhenzhen. Jangan terlalu jauh. Jangan lupa. Dulu kamu yang memohon padaku untuk memberikan Chen Yu padamu. Dulu aku buta. Aku pikir dia benar-benar seorang anak kaya. Siapa yang tahu? Masih seorang yang imut. Dan kamu, Lin Suyu, kamu sangat membela dia. Apakah mungkin kalian berdua punya hubungan diam-diam? Guo Zhenzhen, jangan bicara sembarangan. Aku tidak punya hubungan dengan Suyu. Bagaimana dengan Sicha? Kalau aku tahu kamu adalah orang seperti ini sejak awal, aku tidak akan memberikan Chen Yu padamu dari awal. Kamu ingin putus dengannya, kan? Baiklah. Kalau kamu tidak mau dia, aku akan mengambilnya. Seorang kekasih kecil yang membiayai kuliah dengan menjual sapi. Dan seorang kekasih kecil tanpa kekuasaan atau pengaruh. Kalian berdua memang pasangan yang cocok. Seperti dibuat untuk satu sama lain. Aduh, mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Selamanya. Jangan bicara sembarangan, atau aku akan membungkam mulut kalian. Apakah kamu begitu yakin? Semua yang kamu miliki sekarang tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Oh, kamu tidak mungkin ingin mengatakan bahwa pekerjaan Zhenzhen dan proyek pesanan senilai miliaran
Semuanya diatur olehmu untuk Zhen Zhen, bukan? Apakah kamu adalah CEO muda dari Shengxi Group? Kamu benar. Aku memang begitu. Aduh, sepertinya kamu gila. CEO muda adalah pacar Zhen Zhen. Sedangkan kamu hanya dilemparkan keluar oleh Zhen Zhen sebagai mantan pacar sampah yang diusir. Itu, CEO muda baru saja datang untuk mengantar Zhen Zhen ke kantor secara pribadi. Kami semua melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu berani sekali menyamar sebagai CEO muda. Kamu benar-benar tidak takut mati. Kapan aku mengirimnya untuk bekerja? Apakah seseorang meniruku? Aku melihatnya hanya ingin mendapatkan sesuatu dari Zhen Zhen ini. Mendapatkan sesuatu. Baiklah, Chen Yu. Aku tahu. Putuskan hubungan denganku. Pukulan ini besar bagimu. Tapi kamu harus tahu, kita sudah bukan lagi seseorang di dunia ini. Ini dia. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah hadiah dari CEO muda untukku. Cincin berlian yang sangat besar. Menurutku, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya seumur hidup. Ini banyak uang. Oh, ini. Apakah ini cincin berlian biru Winston? Benar. Ini adalah cincin berlian biru Harry Winston. Nilainya 1,5 miliar dolar AS. Katanya, untuk memiliki cincin berlian merek ini, harus melakukan pemeriksaan latar belakang. Tanpa aset triliunan, tidak mungkin memiliki itu sama sekali. Semua ini bagi CEO muda hanya hal kecil. Apakah kamu melihat, Chen Yu? Inilah kekuatan dari sang CEO muda. Kamu mungkin bahkan belum pernah mendengar merek Winston kan? Aduh, dia, orang kampungan seperti dia. Bagaimana mungkin dia memiliki selera seperti itu? Memang, malah memperlakukan barang palsu itu seperti harta karun. Sungguh lucu. Diam. Kamu, orang kampungan dari desa. Pernahkah kamu melihat seperti apa berlian asli? Memang, aku melihat beberapa orang tidak bisa melihat kebahagiaan orang lain. Pikiran dan hatinya sungguh kotor. Chen Yu benar. Cincin ini palsu. Cukup. Chen Yu, terimalah kenyataan. Kita sudah tidak lagi orang dunia. Kamu seperti ini hanya akan membuatku semakin merendahkanmu. Sedangkan kamu, Lin Suyu, aku menasihatimu untuk lebih baik. Jangan iri melihat kehidupanku lebih baik dari kamu. Hanya datang untuk mencemarkan nama baikku. Kamu seperti ini hanya akan membuatku merasa kasihan padamu. Dipermainkan orang dan masih merasa bangga. Menurutku, orang yang kasihan adalah kamu. Apakah kamu melihat, Chen Yu? Jika kamu bilang cincin ini palsu, jadi, di tanganmu pasti ada cincin berlian biru asli kan? Bagaimana kalau kamu keluarkan dan tunjukkan padaku? Jadi, jika kamu tidak bisa menunjukkannya, maka, berlututlah dan minta maaf pada Zhen Zhen. Bagaimana menurutmu? Janganlah menyusahkannya. Mereka berdua kampungan. Mereka bahkan belum pernah melihat berlian biru. Chen Yu, di mana aku sekarang? Berikan dua pilihan padamu. Bagaimana dengan yang pertama? Berlutut dan minta maaf padaku. Minta maaf pada CEO muda. Kedua, kamu dan Lin Suyu ini. Kalian berdua, mulai sekarang tidak boleh lagi melangkah masuk ke Shengxi Financial. Semuanya pergi dari sini. Suyu, apakah kamu mau menjadi pacarku? Aku mau. Kalian berdua, jangan bermain drama di sini. Berlian biru yang kamu sebut tadi, bukankah yang di tanganmu ini? Benar, ini adalah yang asli. Cincin berlian biru Harry Winston. Sedangkan yang kamu kenakan, hanyalah tiruan yang dibeli di pinggir jalan. Jangan bicara tentang 1,5 miliar. Bahkan tidak seharga $1.5. Kamu, Guo Zhenzen, kamu sedang apa? Kamu yang imut ini, apa hakmu untuk meragukan CEO muda? Cincin berlian biru asli Winston. Di atasnya ditanam satu butir. Berasal dari Kashmir. Warna penuh. Tingkat kejenuhan tinggi. Sedangkan yang kamu pakai, warna keruh. Tingkat kejenuhan rendah. Bahkan tidak sebagus mainan di pinggir jalan. Apakah aku salah mengatakan bahwa itu palsu? Guo Zhenzen, kamu berani atau tidak? Ambil cincin yang kamu pakai. Biar semua bisa melihat dengan jelas. Tidak heran, aku selalu merasa ada yang aneh dengan cincin ini. Kak Zhenzen, Chen Yu itu terlihat seperti asli. Apakah kamu meragukan aku? Atau meragukan CEO muda? Maaf, aku salah. Jangan kira kamu bisa menakut-nakuti kami dengan mencari informasi online untuk membuat kami takut.
Kami ingin tahu apakah cincin yang kamu pakai itu asli. Maka kau pasti mencuri dari CEO muda. Apakah aku perlu mencuri barang sendiri? Chen Yu, kau tidak akan memberitahuku. Selama bertahun-tahun, menyembunyikan identitas saat bersamaku. Karena takut aku merasa rendah diri. Takut padaku? Merasa tertekan. Memang begitu. Ayo. Kalau bukan karena kita sudah bertemu. CEO muda sejati. Hampir saja ditipu olehmu. Benar. Mari kita laporkan ke polisi. Biarkan polisi tangkap orang yang menyamar sebagai CEO muda ini. Dan tangkap dia. Chen Yu. Jangan pedulikan mereka. Aku tak peduli apakah cincin ini asli atau palsu. Juga tak peduli dengan identitasmu. Yang penting kau tulus padaku sudah cukup. Ayo pergi. Berhenti. Kalian yang menyamar sebagai CEO muda. Tiba-tiba ingin pergi sekarang. Tunggu saja. Aku akan segera menelepon CEO muda sekarang. Dan mengirim pencuri ini. Untuk dihukum. Chen Yu, ayo pergi. Tidak apa-apa, biarkan dia menelepon. Aku juga ingin melihatnya. CEO muda yang dia sebutkan. Bagaimana wajahnya sebenarnya? Suami, aku telah dibully. Cepatlah datang ke Shengxi Financial untuk membantuku. Apa? Tunggulah. Aku akan segera pergi ke kantor. Aku ingin dia tahu. Apa akibatnya jika dia mengganggu wanitaku? Terima kasih telah mengantarku ke kantor lagi. Bukan. Direktur sedang menunggu mobil. Tenang saja, bro. Tunggulah aku mengambilnya dari wanita bodoh itu. Untuk membantu Jiang mendapatkan pesanan miliaran dari Shengxi Group. Aku akan memberikanmu 1 juta. Baiklah. Chen Yu sudah mendengar. Kali ini kamu pasti kalah. Hehe. Benarkah? Aku juga menantikannya. Caranya berdiri di depanku. HMPH. Kamu masih berani saat ajal sudah dekat. Aku pikir kamu benar-benar gila. Tidak tahu bagaimana cara menulis kata mati. Tangkap pencuri dan barang buktinya. Apa bukti yang kalian miliki untuk membuktikan? Cincin ini dicuri oleh Chen Yu. Kata-kataku adalah bukti. Lihatlah, apakah kamu percaya padaku atau padanya? Aku bisa bersaksi. Cincin ini memang dicurinya. Bagaimana kalian bisa berbicara begitu saja? Saat berdiri bersama kalian, aku merasa kotor. Chen Yu, ayo pergi. Su Yue, tenanglah. Aku malah ingin melihat. Mereka bisa apa padaku? Aduh, sampai ajal menjemput, kau masih sombong. Kalau aku jadi kamu, aku akan bergegas. Berlutut dan minta maaf kepada Jie Zhenzhen. Siapa tahu? Tunggu sebentar, CEO muda akan datang. Dia bahkan bisa membela kamu. Mungkin hanya dihukum 2 tahun. Terlambat, Chen Yu. Bersiaplah untuk merengek memohon. Meminta maaf dengan merunduk. Pasti dia. Aku ingin melihat. Siapa sebenarnya? Berani membuatku merengek memohon. Suamiku adalah dia. Dia. Mantan pacarku yang tak berguna. Dia tidak hanya mengatakan padamu. Cincin berlian yang dia berikan padaku palsu. Bahkan menyamar sebagai dirimu. Berbohong dan menipu di perusahaan. Ternyata milik wanita bodoh ini. Mantan pacar. Aku kira dia juga ingin seperti aku. Juga ingin menyamar sebagai CEO muda. Menipu Guo Zhenzhen. Untuk mengambil alih grup Shengxi. Pesanan miliaran dolar tahun ini. Masa lalu tidak dihitung. Ternyata ada hal seperti ini. Tidak hanya menyamar sebagai tuan muda. Aku bisa bersaksi. Yang dikatakan Zhenzhen memang benar. Hari ini, atas nama Zhenzhen, aku memberi kamu kesempatan. Asalkan kamu bersujud dan minta maaf padanya. Cincin yang kamu berikan kepada nyonya muda palsu. Benar, benar. Tuan muda dari grup Shengxi. Kamu pasti tidak boleh membiarkannya pergi. Chen Yu, kan? Kamu adalah Zhenzhen. Mantan pacar menjilat. Hari ini, atas nama Zhenzhen, aku memberikanmu kesempatan. Asalkan kamu bersujud dan minta maaf padanya. Aku bisa memaafkanmu. Menyamar sebagai aku. Masa lalu tidak dihitung. Kamu seorang palsu. Apa hakmu membuatku bersujud? Siapa yang memberimu keberanian? Apa maksudmu? Jiang Shao mengatakan, tuan muda dari grup Shengxi akan kembali ke negara 3 hari lagi. Dia tidak mungkin menjadi tuan muda. Sepertinya saya terlalu ramah biasanya. Sampai pada tingkat apapun. Semua orang bisa menyinggung. Anak muda, hari ini aku akan memperlihatkan padamu. Apa itu kemarahan dari grup Shengxi? Berani-beraninya. Berani menyinggung CEO muda. Kamu belum juga segera berlutut. Minta maaf dengan membungkuk kepada CEO muda. Memang. CEO muda keluar. Dia naik mobil khusus CEO. Dijaga oleh sopir khusus CEO. Kamu berani mengatakan dia palsu. Suamiku, apakah kamu melihatnya? Orang ini tidak hanya mencemarkan nama saya, tapi juga mencemarkan nama kamu. Janganlah terlalu lembut hati. CEO muda, tim keamanan sudah aku siapkan. Cukup dengan 1 perintahmu. Aku akan membuat anak ini
Menyesal telah lahir ke dunia ini. Baiklah, Chen Yu. Karena kamu begitu keras kepala, aku akan membantumu. Bawa dia pergi. Patahkan kakinya. Lihat apakah kakinya sekuat mulutnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Berani bertindak kekerasan di siang hari. Apakah tidak ada lagi hukum? Hukum. Di grup Shengxi, kata-kata suamiku adalah hukum. Aku di sini. Tidak ada yang boleh menyakiti Chen Yu. HMPH. HMPH. Masih ada 1 menit. Tidak bisa diubah pikiran. Baiklah. Hari ini aku akan memenuhi keinginan kalian. Pasangan burung Mandarin yang malang ini. Serang aku. Aku ingin melihat siapa yang berani.